Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Dokter Manis Tuan Muda, episode 26. Sebastian duduk di kursi kemudi dan menang Aryan datang setelah membarang-barang pribadinya. Bilanya Aryan buka pintu mobil dan merebahkan kursi di belakang kursi kemudi, supir. Senyum memenuhi bibirnya setelah tahu apa yang akan dilakukan oleh keponakannya tersebut. Aryan tersenyum dan meletakkan bantal di bagian kepala kursi yang sudah rebah. Saya yakin posisi yang sudah nyaman dan kemudian lari ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar. Senyum mengembang di bibirnya ketika menatap wajah cantik sang gadis yang sedang tidur lelap. Aku berharap setelah nanti bangun, kamu tidak mengamuk. Pada tersenyum tipis dan merapikan rambut yang berserakan di bagian wajah Zahira. Dia tetap menyam bibir yang tadi sempat diciumnya, walaupun hanya sekilas, namun rasa lembut dan manis masih menempel di bibirnya. Minta satu kali lagi ya, Beb. Aaron kembali mencium bibir Zahira dengan sangat lembut, tanpa mengganggu tidur si gadis. Dia benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk menikmati bibir yang membuatnya candu. Dengan sangat berhati-hati digendongnya tubuh langsing milik dokter cantik tersebut. Meskipun bagian perutnya terasa sakit dan nyeri, bagian lengan dan punggung terasa sakit hingga berdenyut-denyut. Namun, tidak membuat itu meringis. Hanya senyum yang melengking di bibirnya saat menatap wajah Zahira. Dengan sangat berhati-hati, Aaron meletakkan tubuh Zahira atas kursi yang sudah rebah. Gadis itu tidur dengan nyaman. Aaron menyelimuti tubuh sang gadis. Tunggu sebentar, Paman. Aku kunci pintu. Ucapnya tidak ingin meninggalkan rumah dalam posisi yang tidak aman. Sebastian menganggukkan kepalanya. Bagaikan seorang supir pribadi, dia begitu sangat sabar menunggu keponakannya. Aaron masukkan ponsel milik Zahira ke dalam saku celananya. Dimatikannya lampu bagian dalam dan hanya menyalakan lampu bagian depan saja. Jika ada yang melihat rumah Zahira, maka orang tahu bahwa kondisi rumah dalam keadaan kosong. Setelah meyakinkan semua pintu dalam kondisi aman dan sudah menguncinya, bola dia melangkahkan kaki menuju ke mobil yang terparkir. Meskipun rumah ini sangat sederhana, dia tahu rumah ini begitu sangat berharga untuk Zahira. Dia tidak ingin Mbak Gadis itu merasa tidak tenang karena meninggalkan rumah dalam keadaan yang tidak aman. Bersyukur siang ini kondisi di luar rumah sepi, sehingga tidak ada melihatnya menggendong tubuh sang dokter dan masukkannya ke dalam mobil. Setelah yakin kondisi semua sudah aman, dia langsung jalan masuk ke dalam mobil, duduk di samping kursi yang berada di samping Zahira. Aku bukan supirmu, Sebastian kesal melihat kelakuan keponakannya yang sebagai anak remaja berumur 15 tahun. Tapi, kesan Zahira sedikit di belakang paman, harus sedikit tersenyum. Pindah ke depan, pada memberikan perintah. Dengan berat hati, akhirnya menurut dan duduk di sebelah Sebastian. Setelah nanti Zahira bangun, mungkin menemui David paman, Ron akan balas apa telah dilakukan pengkhianat tersebut kepadanya. Sebastian menganggukkan kepalanya. Kita akan selesaikan nanti. Aku ingin memastikan bahwa dia benar-benar menyesal karena sudah bermain-main denganku. Senyum yang tercetak di bibirnya itu sangat mengerikan. Sebastian sudah seperti zombie yang haus darah. Melihat wajah pamannya, Ron tahu apa yang akan terjadi. Betapa mengerikan jika berhadapan dengan Sebastian Alio. Pria itu tidak akan pernah melepaskan musuhnya. Pria begitu itu baru menyerahkan orang itu ke tangan pihak kepolisian, melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh musuhnya. Zahira terbangun setelah merasakan tidur yang sangat lama. Dari situ buka mata secara perlahan-lahan. Wajahnya memuncak saat menyadari bahwa ini
berada di tempat yang asing. Apa aku sedang bermimpi? Gadis itu buka matanya dan kemudian mengucek-ucek mata untuk meyakinkan bahwa ini sedang dilihatnya. Kepalanya menggeleng-geleng seakan mengatakan apa terjadi ini nyata, namun tetap tidak percaya. Aku ini di mana? Bukankah aku tadi sedang tidur di kamarku? Tapi mengapa aku sudah berada di sini? Zahira panik ketika menyadari ada seorang yang telah menculiknya. Rasa takut dan rasa gugup ini mulai masuk ke dalam dadanya. Apa ini perbuatan Aryon? Bukan telah disampaikannya dengan tega menculiknya. Zahira menangis merasakan sakit di dadanya. Saat ini, tuduhannya hanya ada pada pria tersebut. Dengan cepat gadis itu mengusap air matanya dan melihat pintu kamar terbuka. Selamat sore, Nona. Tidur Anda sangat enak sekali, dan Anda sudah tertidur selama 2 jam. Wanita cantik itu menyapa dengan sangat ramah. Aku di mana? Zahira langsung memberikan perhatian kepada wanita berusia sekitar 25 tahun yang saat ini memakai pakaian seragam pelayan. Saat ini, Anda ada di kediaman Tuan Aryon, jelas wanita wajah cantik tersebut. Apa maksudnya ini? Zahira masih tidak bisa menerima apa yang telah dilakukan oleh pria yang sudah ditolongnya tersebut. Apa seperti ini cara membalas jasanya? Mata menang setiap sudut kamar ditempatinya. Kamar sangat luas dan mewah. Kamar yang bernuansa putih sehingga berkesan bersih dan nyaman. Di mana dia? Zahira menatap pelayan tersebut. Apa yang Nona cari Tuan Aryon? Wanita itu tersenyum. Meskipun tahu bahwa gadis yang lainnya dalam keadaan marah dan panik, namun ekspresi wajah yang diperlihatkan pelayan wanita itu tampak sangat tenang. Hal ini sungguh membuat Zahira kesal. Iya, aku mencarinya. Zahira berkata dengan air mata yang terus mengalir di pipinya. Hanya sangat sakit ketika Aryan balas kebaikannya dengan cara kotor seperti ini. Sampai kapanpun, Zahira tidak akan memaafkan pria tersebut. Sebaiknya Nona Zahira dulu. Saya sudah menyiapkan pakaian. Kemudian perlengkapan mandi sudah ada di dalam kamar mandi. Perkenalkan, saya Lily, pelayan yang akan tanggung jawab untuk semua kebutuhan Nona. Jadi, jangan pernah ragu untuk manggil saya jika Nona butuh. Waktu bernama Lily itu berkata dengan sangat sopan dan lembut. Zahira menangis dan tidak bisa menerima ini semua. Jika bertemu dengan Aryon, dia ingin marah dan meluapkan rasa emosi yang menyesakkan dadanya. Nona, apa Anda sudah tenang? Lily tersenyum dan memandang Zahira. Bagaimana mungkin aku bisa tenang? Dia telah menculikku. Aku ingin bertemu dengan tuanmu. Panggil dia. Gadis itu berfrustasi dan mengeraskan suaranya. Baiklah Nona, jika Anda ingin bertemu dengan Tuan Aryon, saya akan manggilnya. Lily sudah tidak bisa meredam kemarahan Nona mudanya dan berencana manggil Aryon. Mata Zahira memandang pintu kamar yang terbuka dan melihat Aryon yang muncul di ambang pintu. Aryon tersenyum dengan wajah tanpa dosa saat memandang gadis pilihan hatinya yang sudah bangun dari tidurnya. Zahira sangat marah hingga dadanya turun naik melihat Aryon. Gadis itu sudah bersiap-siap mengeluarkan semburan api dari dalam mulutnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.